Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan Uni Haziah Nabila Hadi dengan akhiran NIM 1031. Yang kedua saya sendiri Anida Amelia dengan akhiran NIM 1014. Yang ketiga ada Ibrahim Fauzi dengan akhiran NIM 2002. Yang keempat ada Catur Risa dengan akhiran NIM 3004. Yang kelima ada Yuli Setia Marseli dengan akhiran NIM 3018. Yang keenam ada Yolanda Amelia Putri dengan akhiran NIM 3052. Dan yang terakhir ada Farah Fatihah Kamila dengan akhiran NIM 3056. Kami dari kelompok 6B akan menjelaskan mengenai molekular docking dan aplikasi MOE. Yang mana molekular docking itu sendiri merupakan teknik komputasi yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara molekul seperti protein dan ligan dengan tujuan memahami bagaimana molekul ini berikatan satu sama lain. Proses molekular docking itu ada tiga. Yang pertama ada penyusunan model molekul, yang kedua ada penempatan ligan, dan yang ketiga ada penilaian afinitas. Aplikasi yang kita gunakan untuk melakukan molecular docking ini adalah aplikasi MOE atau Molecular Operating Environment, yang mana ini merupakan perangkat lunak komputasi yang digunakan secara luas dalam bidang kimia komputasi, biologi struktural, dan desain obat berbasis struktur. Selanjutnya, aplikasi yang kita gunakan selain aplikasi MOE, yaitu web. Ada beberapa web. Yang pertama itu ada web PDB, yang kedua ada PubChem, yang ketiga ada Pers Online atau Way to Drug, yang keempat ada C, yang kelima ada Swiss Adme, dan yang keenam ada Protox3. Baiklah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Yola. Kepada Yola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama itu kita akan membuka website PubChem terlebih dahulu. Nah, pada bagian ini kita bisa masukkan senyawa yang ingin kita cari yaitu gemcitabin. Nah, setelah muncul bagian ini kita klik senyawa gemcitabin yang paling atas. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat beberapa deskripsi mengenai senyawa ini seperti strukturnya dan lain-lain. Nah, pada bagian ini kita bisa klik Names and Identifiers. Kita scroll ke bawah untuk mencari Smiles. Nah, kita salin, kita copy. Nah, setelah kita copy, kita bisa membuka website Y2Drug atau pas online. Nah, kita klik Go Prediction. Terlebih dahulu kita harus login dulu. Nah, kita klik bagian Smiles. Nah, kita pastikan Smiles yang sudah kita salin pada website sebelumnya. Kita klik Get Prediction. Nah, pada bagian ini kita bisa klik yang PA di atas 0,7. Kita klik OK. Nah, pada gradien ini bisa kita lihat beberapa aktivitas dari senyawa ini seperti gliserol, sintesis, dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih pada Yola. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai web Swiss Admedansi itu akan dijelaskan oleh Yuli. Kepada Yuli dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Setelah kita mengcopy Smell di PubChem dan mempastinya di pas online atau Waterdrug, kita dapat membuka web Swiss Adme.
Lalu kita pastikan smell yang kita copy tadi, lalu kita klik run. Scroll ke bawah, maka kan kita dapat hasil dari Swiss tadi. Lalu kita scroll ke atas dan klik show world X. Dan akan muncul tampilan yang seperti di layar. Selanjutnya itu kita buka web SEA atau Similarity Ensemble Approach. Lalu kita pastikan smile yang kita copy di PubChem tadi, lalu kita klik Tracy. Maka akan didapatkan hasil dari SEA ini. Pada MACTC semakin mendekati 1 maka semakin baik. MACTC ini tuh menyatakan kestabilan reseptor dengan ligand. Sekian langkah molekul docking dari saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yuli untuk penjelasannya. Penjelasan selanjutnya mengenai web Tox3 dan PDB akan dijelaskan oleh Uni Hazia. Kepada Uni Hazia, dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan website Protox 3. Yang pertama itu kita bisa klik Tox Prediction. Nah, setelah itu, sebelumnya kita menggunakan Protox 3 ini untuk melihat berapa tingkat toksisitas dari obat yang kita gunakan. Nah, setelah kita klik Tox Prediction, kita masukkan pada bagian canonical smells itu smells yang kita copy tadi, kita paste kembali. Setelah itu kita klik smiles. Nah, lalu scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, lalu kita centang, kita klik cental untuk mencentang semua bagian yang ingin kita lihat. Nah, setelah itu kita klik Start Tox Prediction. Nah, dapat kita lihat pada gambar, obat ini memiliki tingkat toksisitas yaitu kelas 4, yang mana menunjukkan kelas 4 ini tingkat toksisitasnya itu moderat atau menengah. Jadi tingkat toksiknya itu lumayan bersifat toksik. Nah, makin rendah nilai kelasnya, maka makin tinggi sifat toksisitas dari obat tersebut. Dan LD kita scroll ke bawah, lalu ini ada toxicity model report, yang mana bagian prediction itu ada tulisan aktif, inaktif, dan nah perbedaannya itu yang aktif itu merupakan jadi si obat ini bersifat racun atau toksik terhadap targetnya itu yaitu si neuron, maka obat ini bersifat toksik terhadap neuron. Sedangkan inaktif yang berwarna hijau itu berarti dia tidak aktif efek toksiknya itu. Nah, kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini pada toksisitas target ini menunjukkan
prediksi kemungkinan senyawa berikatan dengan target toksisitas tertentu. Pada gambar kita lihat itu warna hitam semua. Warna hitam itu menunjukkan no binding atau tidak ada kemungkinan ikatan. Sementara warna lain seperti jika warna kuning atau merah itu jika ada itu menunjukkan tingkat kemungkinan ikatan atau probable binding. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai website Protox untuk mendeteksi tingkat toksisitas suatu obat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Uni Hazia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kepada Farah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, di sini kita akan membuka web PDB atau protein data bank terlebih dahulu. Nah, di sini kita cari protein yang akan kita gunakan, yaitu protein 2-GPU. Lalu kita klik search. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita akan mendownload protein yang akan kita gunakan untuk docking dan kita klik download files, lalu kita pilih yang bagian PDB format. Nah, setelah itu, setelah kita mendownload yang protein, selanjutnya kita akan mendownload yang pada website PubChem. Nah, di sini setelah kita buka website PubChem sebelumnya, klik download yang ada pada sebelah kanan, lalu kita download yang 3D Conformer yang SDF. Lalu kita save, kita download. Nah, setelah senyawa dan protein yang akan kita butuhkan telah di-download, dilanjutkan dengan proses docking. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farah. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan membuka aplikasi Moe. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi Moe. Lalu kita akan klik di pojok kiri bagian file. Lalu open. Dan kita masukkan kode protein yang telah kita download tadi. Lalu kita akan menghilangkan air dengan mengklik di bagian waters. Lalu klik OK. Berikut adalah tampilan dari kode protein 2-GPU. Lalu kita akan melakukan quick trap, yang mana diklik di bagian pojok kanan. Di bagian quick trap, lalu klik OK. Lalu kita klik file dan di save.
Selanjutnya kita klik di bagian Compute dan klik Energi Minimize. Klik di bagian Energi Minimize. Di bagian gradient kita ubah menjadi 0,01. Lalu klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Selanjutnya kita akan mengklik di bagian File lalu Open dan masukkan plugin yang telah kita download di web PubChem tadi. Lalu klik OK. Berikut adalah tampilan yang akan keluar dari ligand yang kita download di PubChem tadi. Selanjutnya klik di bagian Compute, lalu klik Energi Minimize. Setelah itu di bagian gradient itu ubah menjadi 0,01, 0,01, 0,001. Lalu klik OK. Dan tampilannya akan berubah menjadi seperti di layar. Selanjutnya kita klik File, lalu Save. Lalu klik OK. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya mengenai molekular docking akan dijelaskan oleh Catrista kepada Catrista di perusahaan. Terima kasih kepada Arida. Mungkin materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai docking. Di sini kita dapat mengklik file, open, kita dapat memasukkan protein yang sudah kita hilangkan airnya tadi. Lalu kita dapat klik OK. Lalu kita dapat klik compute untuk
kita dapat memasukkan hmm, hmm, ini bagi yang sudah dihilangkan airnya tadi, klik OK. Setelah itu di sini juga ada 30 pengulangan. Kita klik run. Setelah itu kita dapat memantau jalannya protein tadi di SP. Setelah ditemukan 30 pengulangan, setelah itu baik, kita dapat menunggu pengulangannya sampai 30. Di sini masih pengulangan sampai 7. Cukup 30 pos pengulangan. Mungkin kita dapat melihat selanjutnya itu 5 tabel. Sini kita dapat memperbesarnya. Pada proses locking yang sesuai, ditunjukkan bahwa dapat 5 jenis yang berisi RNA sekuen, terus ada S atau skor docking, ada RMSD, terus ada E-font, dan lainnya seperti tampilan di layar. Hasil docking di atas diurutkan berdasarkan hasil docking yang didapatkan dari 5 pos terbaik. Dengan S yang semakin negatif, maka semakin baik pula hasilnya. Dan hasil RMSD juga semakin juga menjadi penanda validitas mode RMSD kurang dari 2, maka metode valid untuk digunakan. Mungkin penjelasan selanjutnya untuk mengenai hasil dari interaksi ligan, kita terlebih dahulu mengklik compute. Kita dapat mengklik ligand interaction. Mungkin untuk hasilnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lebih dahulu saya kembalikan ke moderator. Dari kelompok 6B mengenai molekular docking dengan menggunakan aplikasi MOE dan web-web lainnya. Maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dapat kita lihat ada beberapa hal yang mana keterangannya itu ada di bawah. Nah, pertama itu ada polar, ada acidic, ada basic, ada gaseous yang dapat dilihat di sini langsung, dan juga ada beberapa panah warna hijau dan biru
Arti panah hijau itu side chain dan panah biru itu backbone. Dan untuk penanda dia akseptor atau donor itu dilihat dari panahnya mengarah kemana. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa senyawa ini bisa berinteraksi dengan baik dengan kanker payudara dan interaksinya adalah ikatan asidit dengan menerima HO pada glue 275. Kenapa menerima? Karena panahnya mengarah ke glue 275 ini dan ikatan eh, backbone donor yang di sini dari HN plus ke Leu 440. Nah, nah dari dua hal itu kita dapat melihat bahwasanya senyawa ini dapat kita gunakan untuk kanker payudara tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.